Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala eh, atas limpahan rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul meski dalam virtual ya, masih di dalam online gitu untuk pelaksanaan webinar Madrasah Umroh yang pertama. Perkenalkan, nama saya Lutfi Izati yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Kami dari Mulia Tour and Travel mengadakan webinar ini ya, Madrasah Umroh ini. Alhamdulillah ini pertama kalinya kita adakan Madrasah Umroh yang insya Allah nanti akan kita rutinkan seperti itu ya. Kita rutinkan baik itu secara online ataupun offline. Akan kita adakan di setiap bulan insya Allah nanti ya untuk kedepannya. Untuk memulai agenda pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda yang pertama, arahan dan sambutan dari Komisaris Mulia Tour and Travel kepada Bapak Suranto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lutfi, terima kasih Pak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa ala alihi innaka hamidum wa yassir li amri wa Pak Ranto ke mute, Pak. Alhamdulillah kita bisa mengadakan madrasah umroh, yaitu travel umroh dan haji Barokah Mulia Wisata, yang ini adalah dimiliki oleh konsorsium Mulia yang telah mempunyai sekolah-sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah ini kita membuat biro umroh yang insya Allah nanti kita akan memberangkatkan pada tanggal 27 November. Nah, untuk membekali jamaah umroh dan semua wali murid, semua peserta atau yang rawuh sekarang ini, kita mengadakan madrasah umroh yang insya Allah akan kita adakan secara berkala. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kami undang secara virtual dan berkala, nanti akan mengadakan madrasah umroh yang pertama ini nanti akan diisi oleh Ustadz Khalid dengan judul memantaskan diri menjadi tamu Allah. Jadi kita nanti kalau menjadi tamu Allah itu bisa menjadi orang yang pantas lah untuk kita berkunjung kepada mudah-mudahan materi-materi sekarang dan selanjutnya ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan memberikan bekal kepada kita sehingga nanti pada waktu kita melaksanakan umroh maupun haji kita mempunyai bekal yang cukup dan kita baik di saat akan berangkat, kemudian di tanah suci dan sekembalinya dari haji dan umroh kita insya Allah menjadi haji yang harapan-harapan kami. Dan terima kasih sekali semua kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini nanti yang pertama ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sejajar. Mengatakan tidak panjang,
Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ranto yang sudah memberikan sambutannya. Untuk agenda selanjutnya adalah pemaparan langsung ya materi Madrasah Umroh yang pertama kita, memantaskan diri menjadi tamu Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Mahmud. Kepada beliau kami persilakan. Mute, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pada kesempatan yang baik pagi hari ini ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan haji dan umroh, walaupun belum masuk ke manasik haji maupun umrohnya. Nah, insya Allah nanti untuk manasik haji dan umrohnya pada kesempatan yang lain akan disampaikan oleh Ustadz yang lain. Nah, saya akan bahas secara umum tentang haji dan umroh. Nah, yang pertama ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah 196. Kemudian Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kemudian dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya. Islam didirikan di atas 5, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Nah, pertama tentang hukum haji, ya. Jadi para ulama bersepakat bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib ain bagi yang mampu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk semata-mata karena Allah, 'alan nasi diwajibkan bagi manusia hajjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah itu. Waman kafaro, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah maha tidak memerlukan sesuatu, maha kaya terhadap seluruh alam semesta. Nah, di dalam hadis yang tadi juga sudah saya sebutkan, itu diungkapkan oleh Rasulullah bahwasanya menunaikan haji ini adalah salah satu rukun Islam. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan Islam dibangun di atas 5, bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini berhaji itu statusnya adalah bagian dari rukun di dalam Islam kita. Nah, sebagian ulama seperti Hasan al-Basri, Nafi, Ibnu Habib al-Maliki menganggap bahwa orang yang tidak berhaji padahal dia sudah mampu, itu dihukumi telah kufur. Ya.
Nah, salah satu dalil yang mereka pakai adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan man ataqa al-hajja falam yahujja fasawaun alaihi mata yahudiyan au nasraniyan. Ya, ini kata Umar bin Khattab, barang siapa yang sudah mampu berhaji namun tidak berangkat, maka sama saja apakah ia mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Nah, ini kaulnya Umar ya, yang dari segi sanadnya disahihkan oleh Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul. Nah, perkataan semisal ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian tentang apakah orang yang berhaji itu orang yang mampu berhaji tapi tidak berangkat ya, tanpa adanya udzur, itu kafir atau tidak. Nah, riwayat tersebut memang tidak secara tegas menyatakan itu ya. Jadi pernyataan Umar itu sebagai sebuah peringatan keras untuk orang yang sudah mampu berhaji dan tidak ada halangan apapun, ya dia wajib untuk berhaji. Nah, kalau sampai tidak berhaji dan tanpa ada udzur, ya sama saja dia matinya Nasrani atau Yahudi. Nah, itu ungkapan Umar. Nah, tetapi tentu saja ungkapan Umar ini tidak bisa menjadi dasar hukum ya. Nah, sehingga kita tidak mendapati sebuah ayat atau sebuah hadis yang menegaskan kalau orang mampu berhaji tapi tidak berangkat itu kufur ya. Ini berbeda dengan sholat ya. Jadi ini saya kutipkan catatannya, riwayat ini tidak secara tegas menunjukkan kafirnya orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, jumhur ulama tidak menganggap kafir orang yang tidak berhaji padahal mampu. Dan ini adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili rahimahullah mengatakan, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu as-shalah. Jadi para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya kecuali sholat. Nah, ini riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya. Artinya kalau orang tidak mau sholat secara terang-terangan dan tidak ada udzur apapun ya, nah itu orang tersebut kafir. Ya. Nah, tetapi kalau orang sudah mampu berhaji tapi tidak berangkat haji, ini tidak sampai pada kafir, tapi tentu saja ini adalah sebuah dosa ya, sebuah kemaksiatan karena dia tidak menjalankan perintah wajib yang seharusnya dikerjakan oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian syarat wajib haji ya, para ulama menjelaskan ada 5 syarat agar seseorang itu dikatakan sudah terkena kewajiban haji. Nah, jika 5 syarat ini tidak terpenuhi, salah satunya atau keduanya atau 3 atau 4 atau 5 ya, maka tidak ada kewajiban untuk berhaji. Nah, syarat-syarat itu adalah pertama beragama Islam ya. Yang kedua berakal. Jadi beragama Islam itu artinya ya yang wajib haji hanya orang Islam. Kalau tidak Islam ya tidak ada kewajiban berhaji. Berakal maksudnya akal sehat ya. Jadi bukan orang yang gila atau tidak harus gila ya. Misalnya orang sudah pikun itu ya sudah tidak berakal sehat. Nah, dia sudah tidak wajib lagi kalau sudah pikun begitu. Kemudian balik ya. Jadi anak kecil itu boleh berhaji, boleh berumrah, tetapi pahalanya nanti akan diberikan kepada orang tua yang mengajaknya. Ya. Nah, sedangkan yang bersangkutan sendiri belum menggugurkan kewajiban haji maupun umrohnya. Jadi misalnya kita punya anak umur 10 tahun, 9 tahun, atau di bawah itu ya, kemudian diajak untuk berhaji, diajak berumroh. Ya tidak apa-apa, boleh saja. Tetapi haji atau umroh mereka itu belum menggugurkan kewajiban haji dan umroh mereka sendiri. Nah, apakah berpahala? Berpahala, tetapi pahalanya nanti akan diterima oleh orang tuanya.
Nah, yang keempat itu merdeka. Jadi kalau orang itu budak tidak berkewajiban haji, kemudian yang kelima mampu. Ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Mampu itu apa maksudnya ya? Nah, Allah berfirman, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi man istata'a ilaihi sabila, istita'ah. Jadi bagi orang yang mampu untuk menuju Baitullah itu. Nah, di dalam Al-Fiqhul Muyassar halaman 173, kemampuan itu dilihat dari 4 poin. Ya. Yang pertama secara harta. Ia memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan hajinya. Ya. Untuk perjalanan hajinya dan untuk memberi nafkah kepada keluarga atau tanggungan yang ditinggalkannya. Ya. Jadi mampu untuk membayar biaya haji dan untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya yang ditinggalkannya. Ya. Nah, mampu secara harta ini tidak harus dari uang sendiri ya. Jadi oleh mampu itu bisa sebab uangnya sendiri, bisa sebab diberi uang oleh orang lain, bisa sebab dibayarkan oleh orang lain, itu boleh saja. Jadi kalau misalnya saya belum pernah berhaji karena tidak punya uang misalnya ya, kemudian tahu-tahu ini dari Mulia Travel nih, wah ini Pak Khalid ki masa jemen kok ora kaji-kaji wis dibayari Mulia Travel wae. Nah, sebelum saya mau dibayari saya tidak mampu. Tapi begitu Mulia Travel membayari saya, itu artinya saya jadi mampu gitu. Secara harta. Sebelum saya dijanjikan dibayari, artinya belum berkewajiban karena mungkin belum mampu misalnya gitu ya. Nah, tetapi begitu sudah ada yang mengatakan saya bayari kamu berhaji, ya secara harta dia sudah menjadi mampu walaupun uangnya itu bukan dari miliknya sendiri. Seorang orang tua misalnya ya, dibayari oleh putra-putranya untuk berangkat haji ya dia mampu secara harta ya walaupun bukan dari uangnya sendiri ya. Anak-anak urunan bapak ibu biar tindak haji, nah itu artinya mereka menjadi mampu ya menjadi wajib. Nah kalau semula itu ketika tidak ada anak-anaknya yang mau urunan itu belum berkewajiban karena memang belum punya uang. Begitu anak-anaknya bersepakat berurunan dan itu cukup, artinya secara harta dia menjadi mampu. Maka fardu ainnya berlaku. Nah, yang kedua mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Ya. Jadi mampu melakukan perjalanan ini ya artinya secara teknis memang bisa berjalan ke sana ya. Nah, kalau menunggu daftar antrian 30 tahun ya atau berapa gitu. Nah, kemudian ada yang kemarin ke sana naik motor, ada yang ke sana naik sepeda. Ya kalau memang dia mampu ya boleh. Tapi kalau orang tidak pernah pergi-pergi naik motor, tidak pernah pergi-pergi naik sepeda, nah itu jangan sok pede ya. Wah aku tak mangkat gaji numpak pit wae, malah mati di jalan. Ya. Jadi itu jangan memaksakan diri yang tidak wajar. Nah kalau orang mau naik motor sampai ke sana atau bersepeda sampai ke sana itu artinya dia sudah mengukur dirinya bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu ya. Dan secara teknis itu misalnya dibolehkan gitu ya. Nah, kalau misalnya secara teknis tidak dibolehkan, terhalang oleh berbagai aturan negara di negara yang mau dilalui dan lain-lain ya artinya itu menjadi penghalang. Nah, yang ketiga mampu secara fisik. Ya, secara fisik tidak sedang sakit atau tidak tua renta yang kemudian dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ya. Jadi kalau sudah sangat tua renta, berkesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas haji, ya itu sudah tapi uangnya masih. Nah, dia cukup dengan mewakilkan kepada orang lain saja. Karena secara fisik dia sudah tidak mungkin bisa melakukan haji itu ya. Nah, agama kita ini tidak memberat-beratkan ya. Jadi kalau memang orang itu sudah misalnya stroke gitu ya, stroke kemudian berkesulitan betul untuk melaksanakan
haji-haji ya, tawaf, sa'i, lempar jumroh dan lain-lain itu akan berkesulitan, ya tidak usah dipaksakan diri. Dia bisa melakukan dengan menggugurkan kewajibannya dengan cara yang lain ya. Misalnya dengan haji mewakilkan kepada orang lain ya. Itu kan boleh. Nah, karena itu jangan memaksakan diri hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Karena agama kita ini tidak membebani kita kecuali sebatas yang kita mampu. Nah, kemudian yang keempat itu jalur perjalanan menuju ke Baitullah dalam kondisi aman, tidak ada bahaya ya. Jadi itu aman ya. Jadi kalau misalnya dinyatakan tidak aman karena COVID sehingga haji tidak diselenggarakan, ya artinya itu tidak aman. Nah, walaupun sudah terdaftar, walaupun sudah siap berangkat, ya kemudian menjadi tidak gugur kewajibannya lagi karena dinyatakan penyelenggaraan ibadah haji misalnya ditutup atau tidak dibuka untuk masyarakat luas, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita melihat semua yang terjadi kemarin ya. Nah, jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka belum dikatakan mampu, sehingga belum wajib untuk berhaji ya. Jadi secara fisik, secara harta, kemudian kondisi suasana ya. Di dalam lingkungan pelaksanaan hajinya maupun perjalanan ke tempat hajinya itu seluruhnya dalam keadaan memungkinkan, nah itulah disebut sebagai mampu. Nah, ada satu kriteria lagi bagi wanita yang ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu mampu menghadirkan mahram untuk melakukan perjalanan haji ketika tempat tinggalnya jauh dari Mekah ya. Ulama Hanabilah berpendapat wajibnya hal ini secara mutlak. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak wajib. Adapun ulama Malikiyah berpendapat wajib bersama mahram jika ada, namun boleh tanpa mahram jika tidak ada. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi tentang mahram ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Kalau sekarang pemerintah Saudi sudah tidak mewajibkan mahram lagi. Nah, yang kuat, wanita wajib menghadirkan mahram untuk haji maupun umrah. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yahluwan narojulun bimro'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Ya. Janganlah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan janganlah seorang perempuan bermusafir kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, maka berdiri seorang, faqala ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Jadi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, istriku itu akan pergi haji. Wa inni uktibtu fi ghazwati kada wa kada. Sedangkan saya diwajibkan bertugas untuk berangkat perang. Di perang ini dan perang ini. Qala intalik fahujja ma'a imra'atik. Pulanglah dan temanilah istrimu untuk berhaji. Begitu. Jadi saya kira saya juga lebih cenderung begitu. Apalagi haji yang butuh waktu lama ya. Apalagi kalau wanita itu masih muda ya. Masih menarik perhatian orang lain. Masih suka tertarik juga kepada orang lain. Nah, itu sangat penting untuk dibarengi oleh mahramnya. Ya. Nah, kalau sudah sepuh ya, sudah tidak menarik bagi orang lain dan juga sudah tidak tertarik kepada orang lain secara seksual. Nah, mungkin asalkan secara keamanan bersama-sama dengan rombongan yang lain cukup baik, saya kira itu sudah relatif aman ya. Jadi melihat kondisinya. Tapi kalau masih muda, ini saya sudah membimbing haji 10 kali lebih ya. Kalau tidak salah 17 kali saya membimbing haji. Nah, saya punya banyak pengalaman. Ada kasus-kasus ya, wanita-wanita muda yang berhaji tanpa mahram ya. Nah, bahkan dia sudah punya suami. Nah, begitu pulang haji itu ribut sama suaminya dan ternyata
ada kasus dengan teman hajinya. Naudzubillah min dzalik. Haji mabur, ya bukan mabrur kayak gitu. Nah, artinya ya memang perjalanan dalam waktu lama, kemudian situasinya kadang-kadang butuh bantuan orang, situasinya butuh perhatian orang, dan lain-lain itu kalau para wanita muda tanpa ada mahram itu berisiko tinggi terjadinya penyimpangan secara moral. Ya. Nah, karena itu bagi ibu bapak, ibu-ibu, bapak yang masih muda-muda, masih menarik, masih tertarik juga kepada orang lain, kalau ibu-ibu mau tindak haji, tindak umroh, sebaiknya dibarengi oleh muhrimnya, supaya niat baik berhaji berumroh itu tidak dijerumuskan oleh setan sehingga akan merusak nilai-nilai ibadahnya itu dengan hal-hal yang secara manusiawi memang sangat mungkin terjadinya kerusakan-kerusakan itu. Ya. Nah, kalau umroh ya mungkin waktunya pendek sehingga hal-hal yang begitu kemungkinannya mungkin juga tidak sebesar kalau haji yang waktunya mungkin panjang ya. Nah, walaupun begitu kalau disertai dengan muhrim itu akan jauh lebih aman ya. Nah, tujuan dari syariah kita mengatur segala sesuatu itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau tidak karena hal yang lebih maslahat, pasti syariah kita tidak perlu membuat aturan itu. Jadi kalau aturan itu dibuat, itu artinya memang ya maslahatnya begitu, gitu ya. Nah, kalau orang menyimpang dari aturan itu, ya kemungkinan terjadi madharat itu ada, gitu. Karena apa? Pintu kemaslahatannya sudah ditinggalkan. Nah, sehingga kalau pintu kemaslahatannya ditinggalkan, ya kemungkinannya akan masuk ke dalam hal yang madharat. Ya. Baik, itu tentang haji. Nah, kemudian yang kedua tentang umroh ya. Para ulama sepakat bahwa ibadah umroh adalah ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Hanabilah itu mazhab Ahmad bin Hambal ya, berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat hukumnya sunnah. Nah, pendapat yang rajih, umrah hukumnya wajib. Rajih itu yang kuat ya. Bagi yang mampu. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ya. Nah, ini didasarkan kepada firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sebutkanlah haji dan umroh karena Allah semata-mata. Nah, perintah wa atimmu ini dua perintahnya, al hajja wal umrata. Nah, sehingga ketika makna wa atimmu itu perintah untuk kita menunaikan, menyempurnakan haji dan umroh, ya hajinya ya wajib, umrohnya ya wajib. Nah, yang berpendapat sunnah itu karena di dalam hadis tentang rukun Islam itu yang disebut hanya haji. Nah, sedangkan umrohnya itu tidak disebut. Demikian juga di dalam ayat yang lain ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan berhaji. Nah, umrohnya tidak disebutkan. Nah, oleh karena itulah bisa dipahami sebagian ulama mengatakan haji itu wajib sebagai kesepakatan seluruh ulama ya. Tapi kalau umroh ini ada yang berpendapat tidak sampai pada wajib tetapi sunnah saja. Nah, dalam ayat ini umroh digandengkan dengan haji yang hukumnya wajib. Demikian juga didahului dengan fi'il amr, yaitu wa atimmu. Ya. Demikian juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Qala jihadun la qitala fihi. Ada, yaitu jihad yang tanpa perang. Al-hajju wal umratu, yaitu haji dan umroh. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Ya. Di sini juga umroh digandingkan dengan haji. Ini semua menunjukkan bahwa umroh hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Nah, syarat wajibnya umroh sama dengan haji ya. Beragama Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Ya, catatannya sama dengan yang tadi. Ya.
Nah, kewajiban haji dan umroh itu hanya sekali seumur hidup. Ya, ini dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah menfardukan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Faqala rajulun, aqullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasa kata, hatta qalaha salasan. Nabi diam saja sampai orang itu berkata 3 kali. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, lau qultu na'am lawajabat. Kalau saya jawab iya, nanti jadi wajib. Walam mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Summa qala daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nah, karena itu biarkan saja kalau saya sedang mengatakan sesuatu itu. Nah, apa yang tidak aku sampaikan ya tidak usah dipersoalkan ya. Nah, sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian dulu menjadi rusak karena banyak tanya kepada para nabinya, tapi kemudian tidak melakukan apa yang mereka tanyakan. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau saya perintahkan sesuatu, kerjakan sesuai kemampuanmu. Wa idza nahaitukum an syai'in fata'uhu. Kalau aku melarang sesuatu, tinggalkan. Ya. Nah, ini jadi kewajiban haji dan umroh itu sekali saja seumur hidup. Ya. Nah, biasanya kalau orang berhaji itu pasti ya sekaligus berumroh. Ya. Nah, sehingga ada pilihan-pilihan di dalam teknis berhaji bersama umroh itu ya. Ada tamato, ada kiron, dan lain-lain. Mungkin nanti akan dijelaskan di kesempatan yang lain. Tapi misalnya kalau orang belum berhaji tapi sudah berumroh, ya artinya dia ketika umroh itu ya, umroh pertama itu dia niatkan menjalankan kewajiban umrohnya. Sehingga umroh pertama bagi yang belum berhaji, belum berumroh itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Ya. Nah, nanti ketika dia akan berhaji, dia bisa milih. Apakah dia akan berhaji saja, tidak usah umroh, itu namanya haji ifrad ya. Nah, ataukah dia akan haji sekaligus umroh lagi. Gitu. Dan kalau haji sekaligus umroh lagi, bisa haji kiron, bisa haji tamattu. Tapi kalau memilih haji saja tidak usah umroh karena umrohnya sudah dikerjakan tahun ini misalnya ya, boleh ya. Nah, itu namanya haji ifrad ya. Begitu. Nah, jadi kewajiban haji dan umroh itu hanya sekali seumur hidup ya. Nah, ketika seorang sudah menunaikan haji atau sudah menunaikan umroh yang wajib ya, maka ibadah haji dan umroh tetap boleh dilakukan kembali, namun hukumnya sunnah. Gitu. Nah, ini hikmah dari haji dan umroh ya. Yang pertama, orang yang beribadah haji dijanjikan surga dan umroh menggugurkan dosa-dosa. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah dan Rasulullah mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umroh satu ke umroh berikutnya itu sebagai penebus dosa di antara umroh-umroh itu. Wal hajrul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan bagi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, ini hikmahnya. Yang dua, haji itu menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah bersabda, man hajja lillahi, barang siapa yang berhaji semata-mata karena Allah, falam yarfus walam yafsuk, dia tidak rafas, tidak berkata-kata yang jorok, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, roja'a kayaumin waladathu ummuhu, maka dia akan kembali dari hajinya itu seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya akan hilang semua dosa-dosanya. Al-Bukhari 1521. Nah, kemudian haji dan umroh itu juga menghilangkan kefakiran. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba. Iringilah umroh dengan haji atau sebaliknya, karena keduanya itu menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kamayan fi al-kiru khobasal hadid, sebagaimana al-kir itu api pandai besi itu ya,
itu akan menghilangkan karat-karat dari besi, wadzahabi, dan juga karat-karat dari emas, wal fiddati, dan perak. Walaisa lil hajjatil mabrurati sawabun ilal jannah, dan tidak ada bagi haji yang mabrur kecuali balasan kecuali surga. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, umroh itu kadang-kadang disebut juga sebagai haji kecil, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan waqtalafa fil muradi bil hajjil asghar fal jumhuru ala annahu al-umrah, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang disebut sebagai haji asghar, ya. Fal jumhuru ala annahu al-umrah. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haji asghar itu adalah umrah. Ini dalam Fathul Bari juz 8 halaman 178. Nah, selain itu hikmah dari haji dan umroh itu mendapatkan keutamaan dari berbagai ibadah yang agung, ya. Dalam ibadah haji dan umroh ada berbagai ibadah yang memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya mengucapkan talbiyah, tawaf, sa'i, minum air zam-zam, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, tahallul, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, jenis-jenis amalan itu diterangkan dalam banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan dari masing-masing ibadah itu. Nah, ketika orang berhaji, berumrah, nah mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Nah, Bapak Ibu, demikian secara ringkas penjelasan tentang hukum dan keutamaan dari ibadah haji dan umrah. Nah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beribadah dengan baik, nah, termasuk memudahkan kita untuk berhaji dan berumrah. Ya. Nah, ini saya mengambil salah satu referensinya dari Muslim or It. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran tentang bagaimana posisi haji dan umrah di dalam tuntunan agama kita, ya. Nah, tentang teknis berhaji dan berumrah mungkin akan disampaikan di dalam manasik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Khalid yang sudah menyampaikan materinya. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mau menyampaikan diskusi, menyampaikan unek-unek mungkin silahkan untuk raise hand atau bisa lewat chat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo. Ustaz, ini saya pribadi mau bertanya ya. Saya mau bertanya, kalau tadi kan syarat haji dan umroh itu salah satunya berakal gitu. Dan Ustaz tadi menjelaskan kalau yang sudah pikun itu tidak wajib gitu ya. Tapi kalau tetap pengen gitu gimana Ustaz? Terus sama yang ada ya yang punya sakit cepat lupa gitu kan, punya ingatan yang pendek. Nah, seperti itu apakah dia tetap dikenai hukum wajib haji dan umroh, dan kalau dia beliau ingin haji dan umroh apakah sah atau tidak gitu? Ya, tidak wajib itu bukan berarti dilarang, ya. Nah, ya boleh saja asalkan ada yang keluarganya yang mendampingi gitu ya. Nah, kalau tidak ada keluarganya yang mendampingi, itu nanti akan banyak masalah itu, ya. Jadi akan banyak masalah. Tetapi dari sisi syariah, ya, kalau akalnya sudah tidak sempurna, itu sudah tidak berkewajiban lagi, ya. Sudah tidak berkewajiban lagi untuk berhaji maupun berumrah, ya.
Terima kasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya masih ada kesempatan yang cukup panjang ya untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada, Mbak Nggih, Lutfi nggih. ya. Ya. Nggih, Kalau Bapak sudah Ibu, tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita tentang haji dan umroh. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Khalid yang sudah menyampaikan materinya. Semoga materi yang awal ini ya menjadi awal kelas madrasah umroh kita. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas madrasah umroh yang selanjutnya, nanti dapat bergabung di grup WhatsApp gitu ya, di grup WhatsApp dengan menghubungi nomor admin sebentar. Saya pamit dulu ya, Mbak ya. Oh, nggih, Ustaz. Iya. Itu nggih. Silahkan bisa bergabung di link yang sudah disampaikan di chat ya. Kalau yang ingin bergabung dengan madrasah umroh yang selanjutnya, insya Allah nanti kita adakan rutin, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti kita adakan secara online. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari luar Jogja, dari luar Jawa atau luar negeri gitu ya, nanti bisa bergabung di kelas online kita. Insya Allah dengan materi yang beragam dan juga pembicara yang berbeda-beda, yang tentunya memiliki kapasitas-kapasitas yang mumpuni gitu ya. Monggo silahkan bergabung, dicek di kolom chat ya, itu ada link yang sudah disampaikan oleh Mbak Sheila, nanti bisa diklik linknya langsung bergabung di grup Madrasah Umroh. Nanti kita infokan materi yang sudah disampaikan ini tadi dan juga rekamannya gitu ya, untuk bisa disimak lain kali. Begitu dari kami, insya Allah Madrasah Umroh yang pertama ini sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dari mulai jam 9 tadi ya, sampai ini hampir jam 10 gitu. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan bergabung di grup chat ya, di grup chat Madrasah Umroh untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Untuk yang ketinggalan mengikuti materi hari ini, insya Allah nanti akan kami upload recordnya di YouTube. Nanti kami infokan juga linknya melalui media sosial kami @mulia_tour&travel, atau nanti kami juga bagikan linknya di grup WhatsApp ya, yang sudah di-share linknya di ini chatroom ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf jika belum maksimal. Semoga nanti Bapak Ibu semua bisa menjadi tamu Allah di Baitullah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian dulu, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.